Viral, seorang pendaki gunung bernama Andi Sulistiawan ditemukan tewas di sekitar puncak Gunung Lawu, Jawa Tengah pada Senin 6 Juli 2020, kira-kira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Korban merupakan satu dari 6 pendaki dari Kabupaten Karanganyar, di mana satu di antaranya adalah pendaki wanita yang mendaki Gunung Lawu pada Sabtu sore. Mendaki secara maraton, akhirnya rombongan sampai di puncak pada pukul 22 waktu Indonesia Barat dan langsung mendirikan 2 tenda untuk beristirahat. Sampai di sini, tidak ada hal-hal aneh yang dialami korban. Alhamdulillah, sekarang saya sudah sampai di jalur pendakian Cemoro Sewu yang ada di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah di Magetan. Dikabarkan ada seorang pendaki yang hilang. Ini basecampnya tim relawan. Kabutnya sangat tebal sekali di sini. Dari petugas pertani. Ya Pak. Ibunya ada yang ini Pak ya? Laporan hilang satu Pak, pendakinya. Apanya? Yang pendakian. Udah temu belum? Belum. Kalau di sini ada pendaki yang belum turun. Oh, dari gitu ya. 6 rombongan 6 yang turun 5. Artinya masih satu yang belum turun gitu ya. Korban meninggal, ternyata yang dilaporkan teman-temannya korban hilang tadi dari yang dari Gunung. Sebenarnya di gunung itu kan memang ada alam lain yang harus kita hormati gitu ya. Balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Jadi jangan beranggapan gunung itu cuma tempat yang bisa kita kunjungi hahaha kayak gitu. Tapi memang kita harus menghormati yang ada di sana, alamnya. Terus ada yang namanya adat istiadatnya juga. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu orang yang paling takwa. Selama kita bertakwa kepada Allah, takut kita kepada Allah, maaf, makhluk selain Allah tidak akan bisa mencelakakan kita. Korban sempat antar teman buang air kecil, ditemukan tewas tanpa baju. Minggu sekitar pukul 03 waktu Indonesia Barat, pendaki perempuan bernama Nur Hayati tiba-tiba ingin buang air kecil dan membangunkan rekan-rekannya untuk menemani. Namun di saat tidak ada rekan-rekannya yang terbangun, Nur Hayati justru mendapati korban Andi Sulistiawan tengah berada di luar tenda. Ditemani oleh korban, Nur Hayati pun menuju semak di dekat tenda untuk melepas hajatnya. Anehnya setelah selesai, Nur Hayati justru tidak lagi mendapati korban. Nur Hayati kemudian kembali ke tenda untuk melaporkan hilangnya korban. Meski telah melakukan pencarian hingga pukul 13, korban tetap tidak ditemukan. Mereka pun akhirnya melaporkan hilangnya korban ke petugas di base camp Puncak pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR, korban ditemukan sudah meregang nyawa dalam kondisi telentang dan hanya mengenakan celana jeans tanpa baju pada hari Senin sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan baju yang sempat dipakai korban ditemukan tak jauh dari lokasi penemuan. Andi Sulistiawan, RT 1 RW 14, Desa Kemuning, Kecamatan Argoyoso, Kabupaten Karanganyar. Kisah Gunung Lawu dengan berbagai mitos hingga pendaki yang sampai kini belum ditemukan. Meski relawan dari komunitas anak Gunung Lawu menduga korban mengalami paradoxical undressing, di mana korban merasa kepanasan dan karena ketidaksadarannya, kemudian melepas pakaiannya satu persatu, toh hal ini tidak menepikan dugaan korban mengalami hal-hal suluk atau mistis sebelum kematiannya. Maklum saja Gunung Lawu memang dikenal dengan keremangan dan juga aura suluknya. Konon 2 mitos yang cukup membuat ciut nyali para pendaki Gunung Lawu adalah keberadaan burung jalak gading yang dipercaya sebagai jelmaan Kiai Jalak,
serta keberadaan pasar makhluk tak kasat mata di jalur Candi Ceto, lereng Gunung Lawu. Namun hingga kini masih juga belum ditemukan muaranya mengapa Gunung Lawu begitu diselimuti misteri, termasuk misteri hilangnya Alfi, pendaki asal Magelang yang hingga kini belum ditemukan. Ya, pada awal tahun 2019, Alfi mendaki Gunung Lawu bersama 6 rekannya. Alfi dinyatakan hilang setelah tim SAR termasuk Ki Pranalewu melakukan pencarian dengan menyisir jalur pendakian dan hasilnya nihil. Kalau untuk sampai ke trek Pasar Setan di Gunung Lawu, kalau naik ke atas udah banyak. Sampai di sebelum puncak Lawu pun udah ada warung, seperti warung yang Boyem itu. Cuman memang daerah itu daerah terlarang, makanya sampai dinamakan Pasar Setan gitu loh. Mitosnya sih di sana sering dipanggil orang, terus sering juga diajak sama pendaki-pendaki yang telah hilang, dia menjadi berwujud kembali dan diajak ke tempatnya gitu loh. Jadi istilahnya diculik lah sama makhluk halus seperti itu sih. Di saat saya lagi capek, tapi karena rasa kemanusiaan dan dorongan yang kuat untuk mencoba berpartisipasi, membantu dan mencari, akhirnya saya terjun ke sana dengan mengumpulkan beberapa relawan. Dan kita mulai persiapan, terus mengumpulkan relawan, perizinan dan lain sebagainya, sampai kita tanya beberapa pendaki yang baru turun. Mereka melihat nih bentuk-bentuk binatang gitu loh, bahwa nggak semua orang hilang itu diakibatkan sama jin, bisa aja karena kelalaian, ya kan? Kenapa? Karena menurut informasi yang ada di sana, ya dia lari gitu loh, lari untuk balapan naik gunung. Di mana-mana banyak lah, kalau gunung Indonesia mah ada aja lah, pendaki gunung hilang lah, nggak ketemu. Pendaki hilang selama 31 jam di Gunung Guntur, ditemukan nyaris tak berbusana di dekat mata air. Sementara berbeda nasib dengan Andi Sulistiawan yang ditemukan tewas, Afrizal justru masih lebih beruntung. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sejak Sabtu 4 Juli 2020 di Gunung Guntur, Garut. Dan setelah tim SAR melakukan pencarian, pendaki muda warga Kecamatan Cilawu, Garut itu akhirnya ditemukan dengan kondisi sehat dan hanya memakai celana tanpa baju di sekitar lokasi mata air Cikole setelah 31 jam hilang. Hilangnya Afrizal juga menuai kisah aneh tersendiri. Pasalnya, korban mengaku tidak tahu menahu mengapa ia bisa berada di tempat tersebut dan dalam kondisi nyaris tak berbusana. Korban mengaku hanya sempat melihat orang lain tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan mereka.